Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, di video ini kakak akan membahas tentang materi kelas 8 yaitu getaran dan gelombang seperti yang ada di papan tulis yang sudah kakak tulis. Untuk kelas 7 atau kelas 8 segera bergabung di channel kakak Master Rumus Fisika. Nah, kita bahas ya mulai dari getaran dan gelombang. Tapi terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik getaran dan gelombang. Dua kata yang tergabung yang artinya mereka saling berkaitan. Kita ambil dari getaran. Getar berarti ada sesuatu yang bergetar. Nah, getaran itu definisinya adalah gerak bolak-balik di titik setimbang. Itu definisi dari suatu getaran. Contoh getaran apa? Getaran kakak buat di sini adalah getaran yang pertama sekali kita bahas ya. Getaran ini definisinya adalah gerak bolak-balik. Nih, gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik di titik setimbang. Gerak bolak-balik di titik setimbang. Ini sengaja kakak besarkan tulisannya supaya jelas terbaca oleh adik-adik sekalian ya. Jadi kakak buat di sini getaran itu adalah gerak bolak-balik di titik setimbang. Kak, contoh dari getaran itu apa kak? Contoh dari getaran yang paling jelas yang bisa kita amati adalah pada pegas. Contohnya pada pegas. Nah, kenapa bisa pegas, Kak? Misal ya, kalau misalkan pegas itu kita tarik, lalu kita hilangkan tarikan kita ya, kita lepaskan kembali, maka dia akan bergetar bolak-balik. Itu ya. Nah, tapi untuk lebih rinci lagi, kita bisa lihat di pendulum. Pendulum itu definisinya adalah bandul ya, bahasa lainnya adalah bandul. Jadi contoh kedua itu ada pada bandul. Ada pada bandul. Nah, di sini kita gunakan bandul sederhana. Bagaimana konsep dari getaran? Misalnya ya, kakak buat di sini ada suatu sistem. Bandul itu tahu ya, yang tempat untuk hipnotis gitu, Dek. Gini kan. Nah, itu dikatakan sebagai bandul, ya. Jadi misal nih, bandul itu berarti ada benda bermassa, kemudian dikaitkan dengan tali. Misalnya, ini adalah bandul sederhana yang terdiri dari tali dan juga benda bermassa. Terdiri dari tali dan juga benda bermassa. Baik. Kita abaikan tentang gayanya. Sekarang kita tinjau tentang getaran dan gelombang karena kalian masih kelas 7 dan kelas 8. Perhatikan, kalau misalkan bandul ini berada di satu titik, kakak ibaratkan adalah titik A. Dia dalam keadaan setimbang. Seperti kakak, setimbang nih. Ya kan? Arti setimbang itu diam. Ini diam nih. Nah, jadi kan tadi gerak bolak-balik di titik setimbang. Dia bolak-balik. Artinya gini, kalau misalkan ini kakak kiaskan ini ya. Kakak tarik si benda A tadi di satu titik kan. Kakak tarik ke satu titik lain. Misal titiknya adalah titik B. Ya, titiknya adalah titik B. Di sini dia sekarang. Nah, kemudian di sini titiknya adalah titik C. Misal nih, ini adalah titik C. Misal aja ya, titiknya adalah titik C. Ini masih sama bendanya. Ini juga sama kebesaran kakak tulis. Jadi kakak buat seperti ini. Nah, ini titiknya adalah titik B. Ini adalah titik C, seperti ini. Ini penjelasannya. Jadi begini, kalau misalkan kakak pertama-tama bandulnya akan berada di sini. Kalau di sini kakak masih kelihatan? Kelihatan ya. Jadi kalau dari A ini kakak tarik kemari, ke kiri. Lalu kakak lepaskan. Tuh, lepas. Otomatis saat dia lepas, dia itu tidak bolak balik ke sana ya, balik ke C, bukan. Tapi saat kita tarik dia ke B, maka dia akan bergerak ke A, bergerak ke C, bergerak ke A, bergerak ke B, bergerak ke A, bergerak ke C, sampai nanti dia berhenti. Jadi pergerakannya yang bolak-balik tadi itulah yang dikatakan sebagai getaran gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil di fisika, jadi Kak saat kita tarik dari posisi A sampai posisi B itu namanya apa Kak? Ya kan? Jadi di sini kita buat besaran di getaran. Nah, besaran pada getaran. Kalian tahu kan apa arti dari besaran pada getaran ya, pada peristiwa getaran. Nah,
Yang dikatakan besaran itu adalah yang bisa kita ukur dari peristiwa, gitu ya. Jadi kalau misalkan kakak tarik posisinya dari A ke B, maka dari A sampai dengan B ini disebut sebagai simpangan. Simpangan getaran. Ini disebut sebagai simpangan. Nah ini, simpangan. Simpangan apa Kak? Simpangan dari suatu getaran. Nah simpangan ini deh, simbolnya adalah Y. Simbolnya adalah Y, ya. Jadi yang pertama sekali yang kita bahas di besaran besaran yang pertama adalah simpangan. Nah ini simpangan. Simbolnya tadi adalah Y. Simpangan siapa? Simpangan getaran. Jadi kalau kita definisikan arti simpangan itu apa? Jarak yang ditarik dari titik setimbang. Artinya kan dia sudah berpindah tuh dari posisi A ke posisi B. Itu dikatakan sebagai simpangan. Jarak yang ditarik dari titik setimbang, ya. Jadi kakak buat definisi dari simpangan itu adalah jarak yang ditarik, ya. Jarak yang ditarik dari titik setimbang. Nah ini. Dari titik setimbang. Ini definisi dari simpangan. Tuh ya. Bisa ya? Kak, kalau misalkan kita nariknya sangat jauh sampai di titik terjauhnya, itu disebut simpangan juga Kak? Iya. Nah, perhatikan ya. Kalau misalkan kakak tarik ini lebih jauh sampai dia tak bisa ditarik lagi. Misal lah di sini. Posisinya ini adalah posisi B aksen. B aksen ya. Dari A ditarik sampai ke titik B aksen itu dikatakan sebagai simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Jadi kakak tuliskan dari A sampai dengan B aksen ini disebut sebagai simpangan. Simpangan apa Kak? Simpangan maksimum. Nah ini. Jadi karena dia disebut sebagai simpangan maksimum, diberi nama untuk simpangan maksimum ini. Namanya adalah amplitudo. Jadi dari A ke B itu disebut sebagai amplitudo. Nah ini dia. Nah amplitudo itu simbolnya adalah A besar. Simbolnya adalah A besar. Nah jadi besaran yang kedua kita bahas di getaran adalah si amplitudo. Nah ini adalah amplitudo. Nah seperti itu. Nah amplitudo tadi apa definisinya? Amplitudo itu definisinya adalah simpangan maksimum. Jadi kakak buat simbolnya adalah A. Definisinya adalah simpangan maksimum. Nah ini. Simpangan maksimum. Jadi Kak, apa nih hubungan antara simpangan dengan amplitudo? Berarti kan bisa kita definisikan nih bahwa Y maksimum itu definisinya adalah amplitudo. Iya, Y maksimum adalah amplitudo. Nah, ini dia hubungan antara simpangan dengan si amplitudo. Buat keterangan kakak buat bahwa Y maksimum ini tadi adalah simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum ya. Kak, satuannya apa? Satuannya adalah meter. Baik, kemudian A di sini adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu satuannya juga sama ya, Dek. Satuannya adalah meter. Kalau Y aja biasa nih, berarti ini adalah simpangan. Simpangan itu satuannya tetap meter. Nah, itu dia untuk definisi dari simpangan amplitudo. Baik, sekarang kita mau lanjut ke besaran berikutnya. Besaran berikutnya itu seperti ini. Kalau misalkan tadi kakak tarik nih ya, dari posisi A ke posisi B, berarti sekarang posisinya ada di B. Kakak bilang tadi dia akan bergerak setimbang, berarti dari B ke A, ke C, ke B, salah kakak. Dari B ke A, ke B, B ke A, ke C, ke A, ke B, ke A, ke C. Itu ya, bolak-balik. Nah, bolak-balik ini dikatakan apa Kak? Nah, perhatikan ya, kita studi kasus dulu. Dari A, langsung dia gerak, ditarik ke B, berarti B. Saat kita lepaskan, dia lepas ke A. Siap ke A, dia ke C. Dari C dia ke A. Dari A dia kembali ke B. Nah, ini.
Berarti kan dari B ke A, ke C, ke A, ke B. Gerak bolak-balik di titik setimbang. Artinya bergerak dari titik awal kembali ke titik awal. Inilah dikatakan sebagai getaran atau ini disebut sebagai satu getaran penuh. Ya, oke. Jadi kakak bikin di sini B ke A ke C, C ke A ke B. Ini disebut apa? Ini disebut dengan satu getaran penuh. Nah, ini satu getaran penuh. Kak, emangnya bisa tidak penuh satu getaran? Bisa. Mana tahu? Dia bergerak dari B, kemudian bergerak ke A aja. Berarti ini berapa? Nah, kita perhatikan. Kalau ini dikatakan satu getaran penuh, berarti nanti hasilnya adalah satu. Ini berapa simpangan nih? Dari A ke B, B ke A ke C, itu kan simpangan tuh. Jadi ini 1, 1, 1, 1. Berarti ada 4. 4 kali perpindahan. Ini artinya ini dikatakan sebagai 1/4 getaran. Ini 1/4 getaran. Ini 1/4 getaran. Ini juga 1/4 getaran. Nah, Kak, buktikan dong. Kita buktikan ya. Berarti 1/4 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/4. Penyebut itu sudah sama? Sudah. Berarti tinggal kita jumlahkan atas kan? Berarti kakak bikin di sini 4/4. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, itu dia. Bisa ya? Oke, baik. Berarti sekarang kita sudah tahu definisi dari satu getaran penuh. Sekarang kita tes ya untuk melihat pemahaman tentang getaran. Kalau misalkan kakak buat nih, posisinya dari B. Berarti dari B dia bergerak ke A, lalu bergerak ke C, lalu bergerak ke A, lalu bergerak ke B, lalu bergerak ke A lagi, lalu dia kembali ke C lagi, lalu kembali ke A. Misal, pergerakannya seperti ini. Ini ada berapa getaran ini? Oke, fix, kita selesaikan aja. 4 sama dengan 1. Gitu aja. Berarti kakak buat 1, 2, 3, 4. Di sini sudah 1. Ya kan? 1, 2, 3. Nah, berarti berapa nih? Ini adalah 1. Ya kan? Ini adalah 4/4. Atau 1. Ditambah dengan ini 1, 2, 3. Berarti belum 1. Ini adalah 3/4. Berarti berapa nih Kak? Ini hasilnya adalah 1/3/4. Nah, itu dia. 1/3/4 apa? 1/3/4 getaran. Tuh dia. Bisa ya? Nah, selanjutnya setelah ada simpangan, ada amplitudo, kita tahu definisi dari satu getaran. Nah, setelah itu kita tahu ada yang dikatakan periode dan juga frekuensi. Nah, kakak tuliskan ya. Di sini kakak buat besaran yang ketiga, yaitu si frekuensi. Arti frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik. Artinya frekuensi itu kebalikan dari periode, periode itu kebalikan dari frekuensi. Begini, pemilihan presiden hanya terjadi 1 kali dalam 4 tahun. Berarti kejadiannya untuk satu kejadian itu memerlukan waktu 4 tahun. Nah, atau contoh lain, Kak Ulfa makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali itu dikatakan frekuensi jumlah kejadiannya. Nah, dibagikan dengan waktunya. Waktunya dalam sehari. Nah, jadi frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi. Karena kita kan bahas getaran, gitu ya. Bukan bahas makan. Oke ya. Jadi kakak bikin di sini jumlah getaran. Jadi kalau jumlah getaran itu simbolnya adalah N. Simbolnya adalah N. Di matematika jumlah itu N number. Ya kan Dek? Jadi jumlah getaran tiap satuan waktu. Nah ini. Jumlah getaran tiap satuan waktu. Seperti ini. Jadi rumusnya apa Kak? Rumusnya Dekku adalah F sama dengan jumlah tadi ya N. N per waktu. Waktu itu kan T kecil ya Dek, time. Jadi F sama dengan N per T seperti ini. Nah ya, jadi ini rumus dari suatu frekuensi. Kakak buat keterangan ya. F itu adalah frekuensi. Nah, kemudian N itu adalah jumlah frekuensi. Nah, ini jumlah frekuensi ya. Jumlah aja kakak buat.
Tidak ada satuannya. Kemudian T ini adalah waktu. Waktu satuannya apa Kak? Waktu satuannya secara internasional adalah sekon atau detik. Kalau frekuensi satuannya apa Kak? Jadi frekuensi ini satuannya adalah hertz. Nah ini ya, hertz. Atau ini sering sekali disingkat sebagai Hz. Gitu ya, bisa ya? Baik, untuk besaran yang ketiga, kalau misalkan kakak tulis dari sini kelihatan? Kelihatan ya? Baik, kakak tulis besaran yang keempat itu adalah si periode. Nah ini periode. Kak, periode itu apa Kak? Periode itu dekat kaitannya dengan waktu. Kalau tadi di sini jumlah getaran tiap satuan waktu, sekarang definisi dari periode itu adalah jumlah getaran yang ini kan katanya jumlah getaran tiap satuan waktu. Jadi kebalikannya, waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Nah, itu tadi. Kalau kakak contohkan tadi kan pemilihan presiden terjadi 4 tahun sekali. Jadi periodenya berapa? 4 tahun. 4 tahun baru terjadi satu pemilihan presiden. Gitu ya. Jadi kebalikan nih dari sini. Berarti periode itu Dekku adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk satu getaran penuh. Harus penuh ya. Untuk satu getaran penuh. Jadi definisinya kebalikan dari ini. Artinya, maka simbol dari periode itu T besar Dekku. Nah, supaya berbeda dengan time yang kecil ini. Kalau time yang kecil itu waktu untuk keseluruhannya. Tapi kalau waktu untuk periode itu cuma satu kali kejadian. Gitu ya. Kan bisa aja nih kita bolak-balikkan tadi bandul ini. Dalam 1 jam bolak-baliknya banyak. Banyak tuh bolak-baliknya. Tapi yang dikatakan dengan periode itu satu kali bolak-balik tadi waktunya berapa? Itu udah dikatakan sebagai periode. Sedangkan untuk T kecilnya itu waktu dia bergerak. Selama dia bergerak itu namanya T kecil. Tapi kalau T besar untuk satu kejadian bolak-balik hanya sampai di sini tadi. B A C A B sampai ke titik awal itu dikatakan dengan satu periode. Nah ya. Jadi untuk rumusnya T itu adalah T kecil dibagi dengan N kebalikan. Ini kan N per T. Ini adalah T per N. Kalau kakak supaya gampang menghafalnya, ini kan T nih, jadi ini di atas gitu. Jadi T per N. Ya kalau frekuensi otomatis kebalikannya. Begitu ya. Jadi kakak tandai bahwa periode itu adalah T per N. Tuh. Kakak tuliskan di sini T-nya sudah ada keterangan bahwa T adalah waktu dan N itu adalah jumlah. Nah, T di sini yang belum ada ya. T ini adalah periode. Nah, ini periode adikku. Nah, periode ini satuannya tetap sekon sama dengan ini. Hanya saja kejadiannya yang berbeda. Ya. Baik, kalau begitu apa hubungan mereka Kak? Jadi kakak tuliskan nih, hubungan siapa? Hubungan antara frekuensi dan juga periode. Nah, ini N per T. Yang di sini T per N, berarti berbanding terbalik. Nah, jadi kakak bikin di sini ya. F itu adalah seperti atau T itu adalah F. Ini dia, mereka berbanding terbalik. Artinya begini, kalau berbanding terbalik, kalau frekuensi besar, maka nilai periode juga besar. Frekuensi besar, maka periode juga besar. Itulah yang dikatakan sebagai berbanding terbalik. Nah, ini dia. Oke, seperti itu ya. Baik, perhatikan deh dari awal sampai akhir, mulai dari contoh getaran, peristiwanya, kemudian besaran, dari simpangan, amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Nah, kakak rasa sampai di sini pertemuan kita. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel Master Rumus Fisika, segera subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap ada upload terbaru dari Master Rumus Fisika. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.